Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Azam NIM 2236038. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan UAS Bu Rina eh, interpersonal skill yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip konflik menurut Wood 2016. Menurut Julia DeWood dalam buku Interpersonal Communication Every Encounters 2016, konflik tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia melalui beberapa tahap, mulai dari ketegangan awal hingga upaya untuk menyelesaikan. Memahami proses ini membantu individu mengenali dan menangani konflik secara lebih efektif. Yang kedua, dampak konflik. Yang positif, meningkatkan kreativitas, menghasilkan solusi baru, memperkuat hubungan. Yang negatifnya, kerusakan hubungan, penurunan produktivitas, gangguan emosional. Penyebab konflik ada dua. Yang pertama, perbedaan persepsi, yaitu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, perbedaan nilai, memiliki sistem nilai dan kepercayaan yang berbeda. Komunikasi efektif dalam mengelola konflik. Yang pertama, mendengarkan, memahami sudut pandang lawan bicara. Yang kedua, empati, mencoba merasakan apa yang dirasakan lawan bicara. Yang ketiga, kompromi, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dan menurut Word 2016 dalam buku Interpersonal Communication juga, menurut Avery Encounters terdapat beberapa prinsip utama dalam memahami konflik, yaitu konflik adalah proses normal dan tak terhindarkan dalam hubungan. Wood menekankan bahwa konflik bukanlah sesuatu yang selalu negatif, melainkan bagian alami dari interaksi manusia. Yang kedua, konflik dapat bersifat destruktif maupun konstruktif. Hasilnya tergantung pada bagaimana orang-orang yang terlibat mengelola konflik tersebut. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat hubungan. Selanjutnya, konflik muncul dari perbedaan persepsi. Setiap orang memiliki cara pandang, nilai, dan pengalaman yang berbeda yang dapat menimbulkan ketidaksepakatan. Konflik memiliki pola yang dapat diidentifikasi dan dikelola. Pemahaman tentang tahapan konflik dapat membantu dalam menanganinya secara lebih efektif. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Menurut Anda, dalam konteks komunikasi interpersonal, apakah tindakan mencari pasangan melalui internet dapat menjadi solusi bagi individu yang memiliki karakter tertutup dan pemalu? Bagi saya, eh, yang pertama ialah kelebihan mencari pasangan di internet. Yang pertama, pilihan luas, akses ke jutaan profil di seluruh dunia. Yang kedua, kemudahan berkomunikasi, chat, video call, dan surat elektronik. Yang ketiga, menghindari rasa malu. Bagi orang pemalu, komunikasi online dapat lebih mudah. Dan kekurangannya mencari pasangan di internet ialah kurangnya interaksi langsung. Sulit menilai kepribadian dan kimiawi seseorang. Maksud di sini ialah kita tidak tahu jelas bagaimana orang itu di kehidupan nyatanya. Kadang berbanding terbalik dengan kenyataan. Yang kedua, risiko penipuan. Identitas dan motivasi seseorang dapat disembunyikan. Maksudnya bisa diambil atau pakai filter biar wajahnya lebih mulus atau lebih baik lagi. Yang ketiga, kesulitan membangun kepercayaan. Hubungan online bisa tidak terasa nyata karena adanya karena adanya ketidak karena adanya ketidak karena tidak adanya ketidakberlangsungan antara dua orang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Di Indonesia, keragaman budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan lagu daerah justru menjadi kekayaan budaya nasional yang dihargai oleh semua masyarakat.
Menurut Anda, bagaimana strategi komunikasi antar budaya yang perlu dikembangkan atau mempertahankan dan meningkatkan harmoni antar budaya tersebut? Menurut saya, strategi komunikasi antar budaya ada tiga. Yang pertama yaitu kesadaran. Yang kedua, empati. Yang ketiga, komunikasi menghormati perbedaan budaya. Maksud kesadaran dalam budaya di sini maksudnya ialah yang pertama, kesadaran budaya berarti memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berkomunikasi. Ini mencakup pemahaman akan nilai kepercayaan, tradisi, dan norma-norma sosial yang berbeda. Kita juga perlu menyadari bahwa cara kita memandang dunia dipengaruhi oleh budaya kita sendiri, dan orang lain mungkin memiliki perspektif yang berbeda namun sama validnya. Yang kedua, empati. Empati dalam komunikasi antar budaya berarti kemampuan untuk memahami dan merasakan sudut pandang orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan sikap terbuka untuk mendengarkan dan memahami pengalaman orang lain tanpa menghakimi. Empati membantu kita membangun jembatan pemahaman meskipun ada perbedaan budaya yang signifikan. Penting untuk menunjukkan empati melalui bahasa verbal dan nonverbal yang sesuai dengan konteks budaya lawan bicara. Selanjutnya, komunikasi menghormati perbedaan budaya. Maksudnya, komunikasi yang menghormati perbedaan budaya melibatkan penggunaan bahasa dan cara penyampaian yang sensitif terhadap nilai-nilai dan norma budaya lain. Ini mencakup pemahaman akan perbedaan dalam gaya komunikasi, penggunaan bahasa nonverbal, jarak sosial dan fisik yang tepat, hierarki, dan formalitas dalam interaksi. Penting untuk menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai dengan konteks budaya, misalnya dalam hal penggunaan gelar dan sapaan yang tepat. Yang kedua, pemilihan topik pembicaraan yang sesuai. Yang selanjutnya, secara menyampaikan ketidaksetujuan atau kritik. Selanjutnya, penghargaan terhadap ritual dan kebiasaan budaya dalam berkomunikasi. Ketiga aspek ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan komunikasi antar budaya yang efektif. Kesadaran budaya membantu dasar untuk berempati, sementara empati membantu kita berkomunikasi dengan cara yang lebih menghormati perbedaan budaya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang interpersonal skill. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.